Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk kuliah statistika elementer ya. Kita masuk pokok bahasan distribusi probabilitas tapi untuk jenis yang kontinu. Ya, kalau minggu yang lalu saya menjelaskan untuk yang jenis diskrit ya, meliputi distribusi binomial, distribusi hipergeometrik dan distribusi Poisson. Sedangkan untuk distribusi yang kontinu saya bahas khusus yaitu normal. Sebenarnya masih ada yang lain yaitu distribusi T, distribusi F, dan distribusi Chi-square. Ya, tapi itu nanti terkait pada uji hipotesis dan selang kepercayaan, jadi saya lanjutkan di sana aja. Ya. Jadi kita mengkhususkan pada distribusi normal, karena ini banyak digunakan ini ya. Nah, definisinya seperti apa ya? Misalkan saya jelaskan di sini, definisi 4. Kalau variabel random X itu berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansinya adalah sigma kuadrat, ya, maka fungsi kepadatan probabilitasnya didefinisikan seperti ini. Nah, jadi F kecil X sama dengan 1 dibagi sigma akar 2pi, E pangkat min setengah, X dikurangi mu dibagi sigma kuadrat. Domainnya bilangan real. Jadi kalau ditulis seperti ini. X antara min tak hingga sampai tak hingga. Berarti ini X-nya bilangan real ya. Berarti kontinu kan ini. Nah, sifat dari kurva normal ini seperti apa? Yang pertama adalah modusnya terjadi pada saat X sama dengan mu. Jadi modus itu yang peluangnya paling tinggi. Nah, ini kan fungsi peluang ini sebenarnya. Fungsi kepadatan peluang atau probabilitas. Jadi modusnya itu dicapai ketika X-nya sama dengan mu. Ya, kalau X-nya ini saya ganti mu, kan berarti nilainya ini 0. E dipangkatkan 0 itu 1, berarti tinggal ini. Nah, peluang tertinggi itu 1 dibagi sigma akar 2pi. Itu maksudnya. Nah, ini modusnya adalah mu. Kurvanya simetris terhadap garis X sama dengan mu. Ya, X sama dengan mu, jadi berubah garis tegak. Kedua ujung kurva secara asimptotis mendekati sumbu datar X jika nilai X bergerak menuju mu. Ya, jadi kalau X-nya bergerak menuju mu, nilainya akan mencapai puncak tertinggi. Makin menjauhi mu, ya, dia akan menuju 0. Fx-nya ini akan menuju 0. Tapi nggak pernah 0 persis, nggak pernah. Mendekati ya. Gitu ya. Terus yang keempat, seluruh luas di bawah kurva normal itu, ya, di bawah kurva normal itu selalu 1. Kenapa? Karena Fx-nya peluang. Kalau luas daerah di bawah kurva normal ini tidak sama dengan 1, berarti dia bukan peluang. Jadi syarat peluang itu luas daerah di bawah kurva harus 1. Ya, gitu. Nah, itu tentang sifat peluang atau sifat dari kurva normal. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, gambarnya simetri. Simetri di mana X sama dengan mu tadi. Nah, ini yang saya sebut X sama dengan mu, berubah garis tegak. Jadi simetri terhadap ini. Makin ke kanan menjauhi mu, maka dia secara asimptotis mendekati 0. Nah, ya, tingginya mendekati 0. Makin menjauh ke kiri juga mendekati 0. Puncaknya ada di mu. Ya, gitu. Nah, kalau X berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu, variansinya sigma kuadrat, saya tulis dengan notasi singkat seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Kalau saya ingin menghitung luas daerah yang saya arsir ini, ya, sama aja saya menghitung peluang X antara A dan B. Nah, jadi ini. Jadi menghitung peluang X antara A dan B itu sama aja menghitung luas daerah yang diarsir. Ketika Anda belajar di SMA, untuk menghitung luas ini kan pakai integral kan? Nah, sama, integral. Batasnya dari A sampai B, ya kan? Fungsinya dinamai fx karena dia fx dx. Ya, persoalannya apa sekarang? Integral ini belum bisa dihitung karena apa? Tabel yang kita gunakan itu menggunakan distribusi normal baku. Sedangkan ini masih normal umum. Ada rata-rata mu, variansi sigma kuadrat. Supaya ini bisa dihitung, saya transformasi dengan menggunakan ini.
Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma. Jadi X dikurangi rata-ratanya dibagi simpangan bakunya. Nah, ini namanya transformasi ke bentuk baku. Nah, nanti gambarnya akan berubah. Persis seperti ini, cuma rata-ratanya berubah menjadi 0, bukan mu lagi. Dan simpangan baku bukan sigma, tapi 1. Maka dikenal dengan normal baku. Jadi seperti ini simbolnya. Nah, ini yang uniknya, variabel Z ini akan berdistribusi normal baku. Rata-ratanya 0, variansinya 1. Berarti simpangan bakunya juga 1. Ya, ini sifat yang menarik dari transformasi ini. Kenapa kita harus menggunakan transformasi ini? Karena tabel statistik itu yang diberikan adalah bentuk normal baku, bukan normal umum. Bukan normal umum begini. Jadi ini belum ada tabelnya. Yang ada itu normal baku. Makanya harus ditransformasi ke normal baku. Ya, fungsi kepadatan dari variabel random set yang berdistribusi normal baku itu menjadi sederhana seperti ini. 1 per akar 2pi, sigmanya hilang tadi. Kenapa? Karena sigmanya 1. E pangkat min setengah dikalikan set. Setnya tadi kan ini. Nah, bentuk normal umumnya tadi kan min setengah X min mu dibagi sigma kuadrat. Kalau ini sudah saya ganti nama dengan set, cukup ditulis min setengah set kuadrat. Domainnya sama, real, min tak hingga sampai tak hingga. Jadi ini kalau saya gambar, persis seperti ini, cuma mu-nya ini akan berubah jadi 0. Nah, jadi simetri di garis set sama dengan 0. Berarti nanti ada sisi negatif, ada sisi positif, ada 0. Gitu ya. Itu yang digambarkan oleh distribusi normal baku. Mirip normal umum, kalau ini normal umum ya. Nah, sekarang pemakaiannya. Nah, ini latihan dulu menghitung. Diketahui variabel random set berdistribusi normal baku. Jadi sudah jelas rata-ratanya 0, simpangan bakunya 1. Ya, simpangan bakunya 1. Hitung luas daerah di bawah kurva. Loh, ya, ini kan kurvanya. Di bawah kurva, gitu, yang terletak di sebelah kiri set sama dengan min 1,39. Nah ini sebelah kiri kan, ini kan nolnya ada di sini. Ini yang sebelah kanan, ini sebelah kiri. Min 1,39. Nah, karena nilai min 1,39 saya misalkan aja di sini, berarti yang diarsir sebelah kirinya. Nah, luas yang saya arsir ini, ya ini warna apa ini? Ya, anggap aja warna hijau gitu ya. Ya, yang warna hijau ini akan kita hitung. Nah, untuk menghitung ini, sama saja saya merumuskan peluang ini. Peluang set kurang dari min 1,39. Karena setnya ini kontinu, maka cara ngitungnya boleh pakai sama dengan, boleh tidak, nilainya sama. Misalkan Anda menggunakan peluang set kurang dari atau sama dengan min 1,39 boleh. Karena nilainya sama dengan peluang set kurang dari min 1,39. Ya. Karena kontinu setnya. Beda dengan diskrit. Ya. Kalau diskrit harus lebih kecil atau sama dengan. Cara ngitungnya. Ya. Nah ini, dari mana nilai ini muncul? Ya, nilai ini muncul itu sebenarnya dari integral. Integral, batas kirinya ini min tak hingga, batas atasnya min 1,39, fungsinya menjadi fz dz, di mana fz-nya seperti ini tadi, yang saya sebutkan tadi. Di mana di fz-nya? Ini normal umum, nanti berubah jadi normal ini, fz-nya ini. Jadi integral dari min tak hingga sampai min 1,39 batas atasnya 1 per akar 2pi E pangkat min setengah set kuadrat dz. Nah ini Anda belum diajari cara ngitung integral ini. Nah ini cara ngitung ini menggunakan sistem koordinat tabung. Ya. Nah di matematika lanjut ya, sistem koordinat tabung atau silinder. Nanti ketemu nilainya. Ya. Nah itu pun sangat terbatas ya. Batasnya harus min tak hingga sampai tak hingga atau 0 sampai tak hingga.
Kalau batasnya 0 sampai 1,39 sudah nggak bisa. Mau nggak mau dihitung pakai numerik. Jadi penghitungannya ini semua pakai numerik. Ya. Numerik ini. Sudah nggak bisa pakai analisis aljabar, nggak bisa. Ya. Jadi nanti penghitungannya dengan menggunakan metode numerik. Makanya Anda nanti kalau dapat mata kuliah metode numerik harus cermat. Ya, itu penting, itu banyak digunakan ya. Baik statistik, engineering sangat membutuhkan itu, ya, metode numerik itu. Nah, bagaimana cara memperoleh ini? Nah, saya tunjukkan caranya. Perhatikan angka batasnya ini, min 1,39. Saya buka tabel normal baku. Nah, Anda cari di set ini, min 1,3 dulu. Nah, ini. Yang saya buat, min 1,3. Tarik paling kanan, 0,09. Nah, ini. Yang saya blok ini. Nah, 0,09 kan? Nah, berarti ini adalah peluang set kurang dari min 1,39. 0,0823. Ya. 0,0823. Nah, akhirnya kita dapat hasil 0,0823. Itu cara bacanya. Luas yang kecil ini. Pertanyaan yang B, luas daerah di bawah kurva terletak antara set sama dengan min 2 dan set sama dengan 2. Ya, berarti kalau saya gambarkan seperti ini. Ini ada batas kiri min 2, batas kanannya 2. Ini yang saya arsir ini. Nah, caranya mirip seperti waktu kita bahas yang diskrit minggu lalu. Cuma ini kontinu lebih sederhana. Ya. Peluang set antara min 2 dan 2 kan? Min 2 dan 2. Jadi harus diambil batas atas dulu, peluang set kurang dari 2, dikurangi peluang set kurang dari min 2. Ya, langsung ujungnya ini yang dipakai. Kalau diskrit kan enggak. Sudah saya terangkan minggu lalu. Ya, kalau bedanya kontinu dengan diskrit. Kalau kontinu lebih sederhana, cukup ambil ujungnya aja, beres sudah. Peluang set kurang dari 2, dikurangi peluang set kurang dari min 2. Pakai sama dengan, tidak, enggak masalah. Ini saya enggak pakai sama dengan. Toh dihitung di ujungnya ini. Nah, kalau sudah demikian, baru peluang set sama dengan 2. Oh, peluang set kurang dari 2 itu kan berarti yang ini. Termasuk yang putih ini. Nah, ekor yang putih ini. Masuk di dalamnya ini. Supaya menjadi warna hijau kan berarti yang putih dibuang kan. Nah, yang putih ini adalah ini. Peluang set kurang dari min 2. Nah, tinggal yang warna ini. Caranya sama. Ini buka tabel normal baku, peluang set kurang dari 2, nanti ketemu 0,9773. Nah, cara ngecek 2 ini kan bisa saya tulis 2,00. Nah, kita lihat, nah yang positif, nah ini ada angka 2,00. Nah ini nih, 2,0, kolomnya juga 0. Jadi nilainya 0,9773. Ya. Tuh, caranya seperti itu. 0,9773. Kalau yang min 2 berarti min 2,00. Nah, di sini. Min 2,00 ini. Ya. Berarti ketemu 0,0228. Ya. 0,0228. Nah, tinggal dikurangkan 0,0228 kurangkan, inilah luas yang warna hijau ini, 0,9545. Nah, itu fungsinya tabel ya. Dan yang berikutnya adalah di sebelah kanan set sama dengan 1,84. Nah, gambarnya seperti ini 1,84. Nah, caranya seperti waktu kita membahas diskrit kemarin. Peluang set lebih dari 1,84 harus dikomplement dulu. Menjadi 1 min peluang set kurang dari atau sama dengan. Kalau ini lebih besar, komplemennya jadi lebih kecil. Ini enggak ada sama dengan, berarti ini harus kasih sama dengan. Ini saya tulis lengkap. Misalkan Anda lupa enggak pakai sama dengan, ya enggak apa-apa, karena kontinu. Ya. Nah, cuma ini lebih benar gitu ya. Kalau hanya kurang dari, kurang benar, meskipun hasilnya sama. Ya. Ini lebih baik pilih yang benar aja. Nah, 1
Nah, ini langsung baca di tabel normal baku, caranya sama. Berarti lihat barisnya nanti 1.8, kolomnya 0.04. Ya, kita lihat. Ya. 1.8, nah ini 0.04. Berarti kan 1,84 tadi. Tarik ke kanan, melihat kolom 0,04. 0, 1, 2, 3, 4 ini. 0,9671. Ya, 0,9671. Nah, 0,9671 tinggal dikurangi, maka luasnya adalah 0,0329. Ya. Luas yang kecil ini. Begitu cara membaca tabel normal baku. Ini hanya dasarnya ya, latihan membaca tabel dulu. Nanti semua aplikasinya selalu kembali ke dasar. Makanya ini saya gambarkan supaya jelas. Ya. Sekarang lihat soal 2. Tetap menggunakan variabel random set yang distribusinya normal baku, tapi kita diminta menghitung K. Berapa nilai K sehingga peluang set lebih dari K itu sebesar ini. Nah, ini sama caranya. Ini saya tulis ulang, yang A dulu ya. Peluang set lebih dari K itu harus saya komplement dulu. Menjadi 1 min peluang set kurang dari atau sama dengan K. Komplemennya ini ya. Masih ingat ketika membahas peluang, ini sebut aja kejadian A. Peluang A besar ya, sama dengan 1 min peluang, ini kan komplement A jadinya. A aksen. Nilainya akan sama dengan 1 kalau dijumlah. Ya. Nah, ini namanya pakai sifat komplement ya. Oke, nilainya sudah diketahui 0,3015 ini kan. Nah, dari sini saya dapatkan peluang set kurang dari atau sama dengan K. Nilainya ini kan. Dari mana ini? Ya 1 dikurangi 0,3015 ya. Kalau sudah demikian tinggal proses menentukan K. Nah, caranya dibalik 0,6985. Nilainya kan lebih dari setengah kan? Kalau lebih dari setengah, pasti K-nya itu akan jatuh di sebelah kanannya 0. Nah, karena lebih dari setengah. Coba perhatikan gambar ini. Ya. Nah, luas di sini, ini baru setengah. Kan luas totalnya 1. Nah, kalau sampai ini setengah, kalau sudah lebih sedikit, pasti lebih dari setengah. Maka jatuhnya pasti positif nilai setnya. Nah, kalau di sini kurang dari setengah, luasnya ini pasti jatuhnya negatif setnya. Nah, dengan patokan itu kita sudah bisa nebak dengan mudah, karena ini lebih dari setengah, berarti K itu pasti sebelah kanannya 0. Ya kan? Dari mana 0,52? Kita lihat angka 0,985. Nah, sebelah kanan kan jatuhnya, baru pilih yang bawah ini. Tadi angka berapa tadi? 0,6985. Oke. Cari di sini 6985. Nah ini. Nih. 0,6985 yang saya blok. Ini berarti apa? Menunjuk barisnya 0,5, kolomnya 0,02. Berarti kalau digabungkan 0,52. Itulah nilai K. Luasnya ini 0,52. Itu cara mendapatkannya ya. Jadi dibalik. Sekarang pertanyaan B. Peluang set antara K dan min 0,18 sebesar 0,4197. Berapa K? Sama, ini harus saya ubah dulu menjadi apa? Peluang set kurang dari min 0,18 dikurangi peluang set kurang dari K. Sama ya. Sama dengan 0,4197. Ini dari yang diketahui ini. Secara sama ini dihitung di tabel. Nanti buka tabel normal baku, nilainya ini ketemu 0,4286. Ya, silakan lihat tabel nanti ya. Min 0,18. Coba kita cek. Ini ya. Min 0, berapa tadi? 18 ya. Berarti 01. Nah ini. Min 0,18 ini. Jadi ini min 0,18 ini. Ketemu
0,4286. Ya. Nah, 0,4286 dikurangi peluang set kurang dari K sama dengan 0,4197. Dari sini saya peroleh peluang set kurang dari K sama dengan 0,0089. K ditemukan. Ya. K-nya. Jadi dari sini K-nya diperoleh. Ya, seandainya Anda memperoleh nilainya ini tuh di tabel nggak ada, pilih yang paling dekat. Misalkan ya 0,0087. Yang terdekat mana? Ya tentunya 0,0089 yang paling dekat ya. K-nya nanti sama ini. Itu cara mencarinya. Kadang-kadang kan nggak persis sama ya. Ini kebetulan saya setting sama di sini sehingga mencarinya langsung persis ya. 0,0089 itu ada. Ya, ini. 0,0089. Ya. Nah, ini 0082. Cari di sekitar ini 0089. Nah ini. Ya, 0,0089. Ketemu min 2,37. Gitu ya caranya. Min 2,37 itu secara sama yang C bisa dicoba. Yang C tadi kan untuk yang C kan ini peluang set antara min 0,93 dan K sebesar 0,7235. Ya, nanti jawabnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketemu nilai K-nya ya. Nilai K-nya ini ketemu 1,28. Silakan dicek sendiri. Ini saya buatkan jawabannya ya. Jadi Anda tinggal ngecek aja untuk latihan. Ya. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya, soal 3. Nah, ini sudah semi penerapan, ya. Tidak pakai set langsung. Variabel random X berdistribusi normal dengan rata-rata 50 dan simpangan baku 10. Berarti 50 ini adalah lambangnya pakai mu, sedangkan 10 ini sigma. Bukan sigma kuadrat ya. Kalau ini saya ganti variansi baru sigma kuadrat. Karena ini saya pakai simpangan baku berarti ini sigmanya 10, mu-nya 50. Gitu ya. Berapa sih peluang X kurang dari 45? Cara jawabnya begini. Peluang X kurang dari 45 diubah dulu dengan transformasi variabel. Berarti apa? Ruas kiri dikurangi mu lalu dibagi sigma. Maka ruas kanan juga diperlakukan sama. Dikurangi mu dibagi sigma. Ini enggak merubah nilai aslinya. Karena ekuivalen pertidaksamaan ini ya. Nah, kalau sudah maka ini saya namai dengan set kan tadi. Kan set sama dengan X min mu per sigma. Ya, yang ini dihitung 45 dikurangi 50 dibagi 10, ya kan? Nah, tinggal dihitung nilainya ini adalah min setengah. Nah, sudah kembali ke dasar lagi kan? Peluang set kurang dari min 0,5, buka tabel normal baku, ketemu 0,3085. Itu caranya. Maka perlu ditransformasi ke normal baku. Nah, bagaimana kalau menghitung peluang X antara 47 dan 62 seperti ini? Sama caranya, ini jadikan dulu peluang X kurang dari 62, dikurangi peluang X kurang dari 47. Kenapa? Karena kontinu. Kalau diskrit nggak boleh caranya seperti ini. Kalau diskrit harus dirubah sama dengan dulu. Ya. Contohnya misalkan X-nya diskrit ya. Diskrit kurang dari 62, yang terdekat adalah 61. Maka nanti ini dirubah dulu menjadi peluang X kurang dari atau sama dengan 61 dan lebih besar atau sama dengan 48. Kalau sudah baru diubah ke bentuk pengurangan ya. Ini saya terangkan di kuliah minggu lalu ya. Dapat diingat kembali kalau diskrit. Lebih ruwet sedikit yang diskrit. Kalau kontinu ya gini aja, ujungnya selalu digunakan. Ya.
Setelah ini baru dibawa ke normal baku. Nah, seperti tadi ya. Ini saya langsung lompat satu baris, X-nya langsung saya ubah jadi Z, jangan sampai keliru. Ini saya pernah ngoreksi punya mahasiswa, ini masih X tapi ininya sudah pengurangan, langsung saya coret salah. Meskipun hasil akhirnya benar. Ini masuk poin khusus ya, mulai proses ngitung. Jadi kalau X dirubah ke Z, maka ininya sudah berbentuk 62 min mu per sigma. Ya. Jangan masih pakai X, salah. Ya. Ya, jadi sudah berubah jadi Z. Ya. Karena Z itu variabel random normal baku. Ya, itu ya. Nah ini bukan PC tapi peluang apa namanya Z sama dengan. Ini salah apa namanya? Salah tulis saja ya. Salah tulis. Oke, saya cek dulu di kuliah. Mesti ada yang lupa tadi belum saya ganti ya. Ini tadi sudah, nah ini peluang set kurang dari nah ini. Ini langsung jadikan satu. Nah ini ya. Ini saya ganti, ini saya betulkan. Jadi X-nya berubah jadi Z 47 min 50 per 10. Gitu ya. Nah secara sama ini dihitung ketemu 1,2. Ya. Ingat pembulatannya selalu 2 desimal. Ya, kadang-kadang hasil pembagian itu sampai 6 desimal ya bulatkan 2 desimal. Kebetulan ini persis 1,2 ya berarti 1,20 gitu aja. Ini juga persis, jadi min 0,30 gitu ya. Semuanya 2 desimal ya. Kebetulan hasilnya semuanya 1 desimal ya, berarti belakangnya kosong, 0 ya. Nah, ini tinggal baca tabel normal baku ketemu 0,8849. Ini baca di tabel ketemu 0,3821 gitu ya. Tinggal dikurangi ini. Untuk peluang X lebih dari 64 berarti dikomplemen dulu jadi gini kan. Berarti kan? Ini lebih besar, komplemennya lebih kecil sama dengan ya. Sudah, ini langsung dibawa ke normal baku jadi set kan. Jadi 64-nya berubah jadi ini. 64 min mu dibagi sigma. Nilainya ini kalau dihitung kebetulan juga 1 desimal. Ini buka tabel normal baku, ketemu nilainya sekian, tinggal dikurangi. Ya, gitu. Nah, sekarang soal 4. Nah, ini baru penerapannya. Ya.
Diasumsikan tinggi anjing pudel jenis tertentu berdistribusi normal dengan rata-rata 30. Berarti ini mu-nya. Dan simpangan baku 4,1 berarti ini sigma. Hitung persentase banyaknya anjing pudel. Kalau persentase itu kan berarti peluang. Banyaknya anjing pudel jenis tersebut yang tingginya melebihi 35 cm. Jadi cara jawabnya harus seperti ini. Pertama definisikan X, tinggi anjing pudel jenis tertentu. Kenapa? Karena kontinu kan. Kalau diskrit selalu diawali dengan banyak. Banyak anjing pudel, nah, itu berarti diskrit. Kalau tinggi anjing pudel pasti kontinu. Sudah jelas sekali bedanya diskrit dengan kontinu itu ya. Distribusinya tentukan yaitu X berdistribusi normal, rata-ratanya mu, simpangan bakunya sigma, harus dijelaskan mu-nya berapa, sigmanya berapa. Ini baru sempurna ya. Baru perumusan peluang. Tingginya melebihi 35 berarti ini kan. Ingat dikomplement dulu jadi begini. 1 min peluang X kurang dari sama dengan 35. Sama dengan 1 minus ini dibawa ke Z. X berubah jadi Z, maka 35 dikurangi mu per 4,1. Ya, ingat ini dari 35 min mu per sigma ya. Ini sama dihitung nilainya ketemu 1,22. Lihat ini selalu 2 desimal. Ini sebenarnya ada angka lagi di belakangnya saya bulatkan 2 desimal jadi ini. Kenapa 2 desimal? Karena tabel normal baku itu menyajikan 2 desimal. Ya. 1, min 1,40, min 1,41, min 1,42 sampai min 1,49. Gitu ya. 2 desimal ya. Oke, nanti ketemu ini silakan buka tabel normal baku, tinggal dikurangi maka nilai peluangnya ini ya, atau persentasenya sebesar 11,12%. Ya. Nah, sekarang perhatikan soal berikutnya, soal 5. Probabilitas seorang penderita sembuh dari suatu penyakit darah sebesar 0,4. Jika diketahui ada 100 orang yang telah terserang penyakit ini, hitung probabilitas bahwa kurang dari 30 orang yang sembuh. Nah, kurang dari 30 orang berarti apa? X-nya harus didefinisikan dengan jelas. X-nya di sini diskrit apa kontinu? X-nya adalah diskrit, ya, terkait dengan yang ditanyakan. Probabilitas bahwa kurang dari 30 orang, no, kan berarti diskrit. Yang sembuh. Ya, berarti X-nya apa? Adalah banyak orang sembuh dari penyakit darah. Distribusinya X apa? Binomial. Ya. Bukan normal loh ya, binomial. N, P. N-nya berapa? 100. Ya, N-nya 100. P-nya berapa? 0,4. Ya, 0,4. Ya, ini menggunakan konsep apa namanya? Hampiran ya, hampiran. Ya. Jadi hampiran ini dilakukan ketika apa? Ketika sampelnya besar. Nah, kalau sampelnya apa namanya kecil nggak perlu pakai hampiran ya. Ini ada alasan karena n-nya besar, perhatikan n-nya besar, loh, ini kan cukup besar. Binomial tuh n-nya yang tersedia di tabel itu hanya 20 ya. Kalau n21 sudah nggak ada tabelnya, dibatasi sampai 20. Makanya kalau sudah n besar, ya, ini 100 ini sudah sampai sangat besar ini, maka dilakukan hampiran. Variabel random X dihampiri dengan distribusi normal. Jadi binomial dihampiri dengan normal. Perhatikan sekarang, binomial itu adalah diskrit. Cirinya ada banyak. Banyaknya ya. Sedangkan normal itu adalah kontinu. Bagaimana kalau menghampiri diskrit dengan kontinu? Maka gunakan skala mutlak setengah. Nah, ini kuncinya itu aja. Setengah. Ya. Ya, karena ini N besar, maka dihampiri pakai normal. Kalau normal parameternya ada 2, mu dan sigma. Mu-nya kita hitung sendiri, mu-nya kan N kali P.
N-nya 100, P-nya 0,4. Perhatikan. N-nya 100, P-nya 0,4, ketemu 40. Sigmanya akar NPQ. Perhatikan ya. Sigmanya ini kan dari variansi distribusi binomial, kan NPQ. Sigma kuadrat sama dengan NPQ, kalau sigma berarti akar NPQ. Dari situ. Lihat kembali distribusi binomial yang saya berikan minggu lalu. Tinggal dihitung akar 100 kali 0,4 kali Q. Q-nya itu 1 min P ya, 0,6. Ini sengaja saya ambil sampai 5 desimal. Kenapa? Supaya hasilnya ini enggak sampai keliru. Kalau ini Anda pangkas langsung 5, nanti dampaknya ke angka ini bisa berubah. Selisihnya bisa agak jauh. Sehingga hasilnya ini menjadi enggak pas. Pembulatan 2 desimal hanya boleh dilakukan di sini. Bukan ininya yang dibulatkan. Hati-hati ya. Nah, ini ambil sampai 5 desimal. Udah? Setelah ini saya hitung, ketemu, saya bulatkan min 2,14. Baca tabel normal baku, ketemu ini. Gitu ya. Sekarang yang B. Hitung probabilitas bahwa ada 26 sampai 32 orang yang sembuh. Berarti kalau ditulis pakai peluang X lebih dari atau sama dengan 26 dan kurang dari atau sama dengan 32. Ya. Ini seperti ini. Nah, caranya kalau di-script kan begini. Harus pakai lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nggak boleh lebih kecil saja. Ya. Kalau sudah, baru ini diubah peluang X kurang dari atau sama dengan 32. Ingat ya, ini bicara diskrit, binomial. Ya. Dikurangi X lebih kecil atau sama dengan apa? 25, bukan 26. Karena ini anggotanya mulai 26 sampai 32, ini anggotanya mulai 0 sampai 32. Supaya menjadi ini dibuang 0 sampai 25. Masih ingat ya? Tuh. Kalau ininya sudah benar, baru ini dihampiri pakai normal. Karena hampiran berarti pakai double tilde. Nah, asalnya sama dengan jadi double tilde, ini dihampiri. X-nya berubah jadi Z. Kalau tadi kan bukan hampiran, kan langsung 32 min mu per sigma. Karena ini pakai hampiran, berarti ditambah salah mutlak setengah. 32 ditambah setengah, ini bedanya itu aja kalau pakai hampiran. Ya. Kalau X-nya sudah jelas normal, nggak perlu pakai hampiran. Kalau X-nya dari binomial, dihampiri pakai normal, maka pakai salah mutlak setengah. Ya, bentuknya harus kurang dari sama dengan dulu. Kalau sudah baru ditambah setengah. Ya. Sudah tinggal ngurangi mu bagi sigma. Sama. Ini juga ditambah setengah kan. Jadi 25 setengah. Kurangi mu bagi sigma. Sudah bedanya sedikit ya. Karena tambah setengah. Ini langsung dihitung ketemu min 1,53. Ini dihitung ketemu min 2,96. Tinggal buka tabel normal baku. Ya, ini nilainya nanti 0,0630. Ini buka tabel normal baku, ketemu 0,0015, kurangi, maka ini hasilnya. Ya. Yang C, probabilitas bahwa paling sedikit 20 orang yang sembuh. Berarti peluang X lebih besar atau sama dengan 28. Nah, ya kan? Harus dikomplemen. Ingat ini diskrit ya. Komplemennya ini jadi kurang dari 28. Karena X-nya diskrit kurang dari 28, yang paling dekat adalah 27. Jadi makanya pakai sama dengan. Kalau sudah pakai sama dengan begini, baru ditambah setengah. Lambangnya sudah pakai hampiran kan? Jadi 1 dikurangi peluang Z kurang dari atau sama dengan. Ini jadi 27,5 min mu dibagi sigma. Sudah, ini caranya sama persis. Dibulatkan jadi min 2,55. Baca tabel normal baku, ketemu 0,0054. Kurangi, nih. Ya, maka diperoleh
Peluangnya paling sedikit 28 orang yang sembuh itu adalah besar sekali ya, 99,46%. Saya kira itu yang penting untuk distribusi probabilitas. Tolong disimak videonya, pelajari. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan ketika kita masuk. Ya, kita kuliahnya nanti melalui aula ya, melalui Zoom ya, pakai Zoom. Ini bisa diupload di aula nanti ya, videonya ya. Oke, saya kira sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.